welcome to podcast ACSI. Bersama saya kembali lagi nih dengan Inosensia yang akan menemani teman-teman pada hari ini. Nah, kita juga sudah bersama Prof. Ekoji karena kita akan membahas nih apa aja nih vulnerability analysis. Nah, penasaran kan? Langsung aja kita ngobrol-ngobrol bersama Prof. Ekoji. Hai Prof. Apa kabar? Selamat berjumpa kembali. Ya, kita berjumpa kembali. Senang banget akhirnya bisa ngobrol-ngobrol lagi bersama Prof. Ekoji nih. Iya, selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Iya, senang banget nih Prof bisa membahas lagi nih, ya kan? Kita akan bahas nih vulnerability analysis nih. Oke. Nah, kira-kira nih apa sih Prof yang dimaksud dengan vulnerability analysis kalau boleh tahu nih Prof? Jadi dulu ada dua kata yang sering disandingkan. Mm-mm. Pertama, penetration test, pernah kita bahas. Iya. Kedua, vulnerability analysis. Ya. Mm-mm. Kalau penetration test kan kata-katanya ada penetration, ngetes jebol. Nah, kalau vulnerability analysis dari kata-katanya kita mencoba mengkaji kerawanan. Oke. Ya biasanya itu dilakukan secara internal itu. Jadi setiap sistem apapun itu ya, software, hardware pun sama. Iya. Itu pasti ada kerawanannya, ada kerentanannya. Kerentanannya ya. Ya, kenapa? Karena kita bayangkan ya di dalam dunia sistem informasi itu kan banyak aplikasi, satu dengan yang lain saling dihubungkan, Iya. gitu kan ya pasti ada suatu titik kerentanan di situ. Demikian juga orang yang membangun aplikasinya, ya apa namanya kan ada pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak. Iya. Ya, pasti waktu membuat aplikasi ada yang belum terfikirkan, atau mungkin ada teknologi baru yang membuat yang lama jadi usang. Iya. Nah, di situ biasanya saya melakukan yang namanya vulnerability analysis. Kerawanan-kerawanan apa saja yang bisa kita temukan dalam sistem kita dan kita dalami mengapa itu bisa terjadi. Berarti ini mendeteksi sebuah kelemahan juga yang ada di perusahaan atau bagaimana? Di dalam Prof? perusahaan, dalam sistem perusahaan. Oke. Jadi misalnya begitu saya lihat loh, kok tiba-tiba di sistem saya di notebook saya ada virus gitu ya. Kan mestinya nggak boleh ada dong. Iya, saya juga biasa suka begitu tuh Prof. Iya kan, mestinya nggak boleh ada, mestinya sudah terfilter ya atau. Nah di situ saya mendalami mengapa kok sampai bisa ada virus di dalam sistem saya. Saya analisa lebih mendalam. Apakah karena di perusahaan saya tidak punya antivirus gitu ya, atau jangan-jangan Bisa juga ya Prof. antivirus yang ada tapi nggak pernah diupdate. Oh. Atau ternyata ketularannya bukan dari perusahaan, tapi waktu saya bawa notebook saya ke rumah begitu. Nah, mengapa vulnerability analysis ini penting? Karena pihak-pihak kriminal, hacker-hacker sebelum menyerang, dia lihat dulu bolong-bolongnya di mana. Oh iya. Jadi kita harus Dilihat dulu tahu dulu kelemahannya ya. kelemahan kita sebelumnya. Sama lah kayak manusia kan. Iya. Karena ada yang bilang, saya ini perut saya sensitif. Jadi jangan kasih makanan yang asam-asam. Ya kan? Nah, Iya. saya akan menghindari makanan yang asam-asam Makanan yang itu ya. asam-asam. Nah, tidak semua bolong-bolong juga harus ditutupi loh. Jangan-jangan bolong-bolongnya banyak, biaya nutupinya lebih mahal daripada Iya, bisa juga Prof. daripada kalau terjadi sesuatu. Makanya vulnerability analysis hasilnya itu nanti selalu disandingkan dengan manajemen risiko. Perlu nggak bolong-bolongnya ini kita tutupi? Kalau tutupi bagaimana? Dan bagaimana supaya tidak terjadi lagi kerawanan-kerawanan tersebut? Tapi ada nggak sih Prof hubungannya sama penetration test ini? Ada. Biasanya orang yang diberikan tugas melakukan penetration test, kan dia pengen berhasil dong. Oh iya. Masa udah 3 bulan dibayar, wah bagus Pak sistem Bapak kuat, kayaknya gimana gitu ya. Nah biasanya kalau saya mau melakukan penetration test, saya diam-diam akan melakukan vulnerability analysis dulu. Oh berarti vulnerability analysis itu baru kemudian Saya bentes bisa supaya saya serang lubang-lubang itu. Jadi misalnya ya, kalau Anda sering nonton film ya, orang yang mau merampok bank kan gak langsung merampok bank. Iya. Dia lihat dulu, Pasti dilihat. ternyata tiap hari itu ada ritualnya. Jam sekian orang akan keluar satpamnya. Iya. Jam sekian satpamnya akan ganti shift. Sudah nungguin ya. Itu dia lihat tuh pola-pola itu. Iya. Satpamnya biasanya akan beli makan siang jam segini. Jam sekian manajernya pulang. Itu kan ada ritual tiap hari. Dari situ dia lihat di sini titik-titik yang bisa saya pakai untuk
menyerang. Oke, Nah, berarti itu yang menyebabkan kerentanan itu bisa terjadi ya, Prof. iya, Kapan aja bolong-bolongnya kalau misalnya nggak betul, dijaga ya udah. betul, Sudah hacker-hacker udah siap nih. betul. Sama dengan Iya. pentest, banyak orang kalau dengan vulnerability analysis Mm-mm. selalu yang dipikirkan adalah hal-hal yang teknis. Oh. Ya, ya itu benar nggak salah ya, tapi kita harus melihat secara holistik. Ya, vulnerability analysis biasanya mereka melihat dulu ada apakah apa misalnya websitenya ya Iya. pakai SSL apa tidak gitu kan ya. Kemudian dia lihat juga sistem Sistemnya security-nya, ya. passwordnya berapa kali diganti ya. Tapi dia lupa orang juga merupakan bagian dari kerawanan. Oke. Nah, tapi resikonya apa nih, Prof? Kalau misalkan tidak mendapatkan vulnerability analysis ini? Resikonya adalah semakin kita tidak tahu kelemahan kita, Mm-mm. semakin tinggi risiko kita kebobolan. Oke. Saya kasih contoh ya di Mm-mm. luar teknis misalnya. Mm-mm. Dia pernah jadi komisaris suatu bank Iya. 20 tahun yang lalu. Mm-mm. Kemudian sekarang dia datang lagi. Mm-mm. Satpamnya masih kerja Iya. waktu dia. Kira-kira dikasih masuk gak? Kayaknya sih enggak sih, Prof. Ya? Harusnya sih. Orang Indonesia dikasih. Oh. Kenapa tahu? Mm-mm. Karena si bosnya ini dulu yang ngangkat si satpam jadi pegawai. Oh, Dan bosnya karena kan nggak tahu, ya. dia Iya, tahunya ini iya. orang besar kok. Iya. Apakah satpam tahu setiap kali ada pergantian komisaris? Ya pasti nggak tahu sih, Prof. Apalagi perusahaan-perusahaan yang sering RUPS. Mereka taunya ini bos dibukain pintu, ini bos dibukain pintu ya Iya. kan. Nah, saya melihat itu sebagai suatu kelemahan. Nah, tapi dia tahu masa bos saya marahin nanti saya dipecat. Iya, Nah, iya. inilah namanya vulnerability Analisis analysis seperti Oke, itu. berarti Jadi sangat penting ya, Prof. ya kita harus tahu lubang-lubang kerawanan yang ada di tempat kita dan tahu aja nggak cukup, Mbak. Iya. Yang penting kalau sudah tahu terus kita apain, ya kan? Iya. Jalan kalau ada lubang kan pasti kita benerin Iya. supaya tidak ada orang yang Betul. kecelakaan. Ya kita juga menghindari itu ya, Iya, Pak ya. betul sekali. Ya, jadi vulnerability analysis sangat penting supaya kita bisa mengetahui kelemahan kita dan Iya. kita bisa mengambil sikap terhadap kelemahan yang sistem yang kita miliki. Begitu, Oke, Mbak. jadi penting banget nih ya teman-teman ya untuk mengetahui dan juga memakai vulnerability analysis ini. Karena kalau tidak memakai itu ya sudah kebobolan itu terjadi terus-menerus dan akhirnya Terjadi. berkepanjangan dan akhirnya juga data-data juga terus bocor dan juga ya Sudah terjadi iya, di sudah beberapa terjadi. perusahaan udah bocor, tetap masih Iya. bocor lagi. Padahal dia bilang sudah saya perbaiki kok masih Iya. bocor. Kok masih aja ya? Iya, Heeh. karena dia mungkin melakukan penetration testnya tanpa dilandasi dengan vulnerability analysis yang mendalam. Oke. Iya. Oke deh Prof, kita akan lanjut lagi ke episode berikutnya ya. Ya. Jangan kemana-mana, tetap terus menonton podcast ACSI. Sampai jumpa di podcast ACSI selanjutnya with Prof Ekoji. Terima kasih.